untuk pelayanan dan lain-lain kayak nggak terlalu kepikiran aja karena emang nggak into ke sana. Kayak sebenarnya bisa, tapi jujur gue nggak pernah bisa. Kalau gue nggak pernah bisa karena itu kayak jadi satu. Gue mau kelola biar gue bisa dapat banyak, karena gue yakin bisa kelola lebih bagus kok gitu. Gue bisa jadi bikin uang ini tuh jadi banyak, baru ntar gue kasih ke gereja. Yang ujung-ujungnya juga gue nggak bakal kasih. Gue pasti pakai buat yang lain juga. Munafik, karena kamu orang Kristen tapi Oke, kembali lagi di program kita Today's Message Podcast. Apa kabar pemirsa setia? Saya percaya Anda pasti menanti-nantikan program ini setiap hari Kamis malam. Wow, luar biasa banget ya. Dalam setiap episode kita diberkati. Dan malam ini sudah bersama dengan salah seorang narasumber yang luar biasa. Seorang anak muda, dia juga jago desain, namanya Agung Chandra. Halo Agung. halo, apa kabar host? Baik Agung. Ya mungkin ini sekaligus informasi buat pemirsa yang menyaksikan, Agung adalah salah satu tim juga dari produksi kita Today's Message. Tapi Yes. kali ini aku mau undang buat Agung yang bisa ngobrol-ngobrol di dalam podcast kita. Ya. Oke Gung, mungkin biar santai nih pemirsa, kita biasa ngobrol tuh lu gue gitu kan sama Iya, Agung. Karena udah teman banget gitu kan. Hmm. Udah berapa lama kita kenal ya Gung? Kayak kita tuh dari kecil gereja bareng. Nah iya bener banget. Dari lebih mungkin 25 tahun lebih kali ya. Iya. Gua rasa. Jadi kayaknya dari kecil banget ya. Iya. Dan sekarang kita berdua udah punya anak gitu. Kayaknya wah, lama juga kita berteman. Iya. Oke, hari ini kita masih bahas topik tentang lifestyle ya Gung ya. Kan mungkin beberapa episode kemarin udah bahas juga, ada kesehatan, ada Pastor Juan kemarin juga bahas supaya kita bisa menjadi orang yang upgrade, baca buku dan lain sebagainya Iya, gitu. iya. Nah, Gung, Agung ini kan sekarang jadi full time di gereja ya Gung. Tapi dulu tuh ada masa di mana lo tuh hilang gitu loh dari gereja. Lama ya kayaknya, Iya. lumayan ya. Lama nggak ke gereja, terus Ya, ya ada sih ke gereja mungkin sih, cuma datang lah, kayak cuma kayak jarang gitu kan. iya, Jarang ya. kayak sekali-sekali banget lah gitu nongol. Bahkan hari Minggu pun jarang ibadah, bener gak? Iya. Ya kan. Terus juga dulu tuh sebenarnya Agung udah sering gue ajakin juga kan buat apa namanya Kayak pelayanan terlibat bareng lah di ya. Mulmed foto kan. Iya. Lu juga sebagai fotografer gitu kan. Iya. Nah itu kenapa sih Gung dulu sampai hilang gitu? Biasa gak sih? Maksudnya kayak ya anak muda lah ya. Maksudnya kan kuliah, terus juga dengan kesibukan yang ada, terus sebenarnya alasan aja lah ya. Maksudnya dengan kuliah kayaknya ya sibuk gitu ya. Memang sibuk sih, tapi sebenarnya kalau mau diprioritasin atau ngatur waktu dengan lebih benar sebenarnya pasti Bisa ya? lah. Bisa, Oh, ya oke. gue rasa bisa. Cuma memang ya kayaknya memang pada saat itu prioritasnya belum terlalu untuk melayani Tuhan sih. Jadi ya yang penting gue merasa kayak kehidupan kerohanian gue oke lah gitu. Nggak Iya. kayak yang sampai kayak anak bandel banget juga enggak gitu. Maksudnya ya baik, anak rumahan. Terus ya ke gereja itu dia. Maksudnya paling ya hari Minggu tapi juga nggak tiap minggu gitu kan. Tuh nggak Jadi tiap kayak- minggu, hari Minggu lu kok jadi kemana? Iya kadang ya kalau waktu itu kan sempat karena kerja juga sih ya. Foto ya? Foto wedding kan. Oke, Jadi kayak hari Minggu ya cari duit lah. Ya gitu sih. Jadi gue rasa emang mungkin ya walaupun nggak bandel tapi ya namanya setan mungkin salah satu strateginya gitu kali ya. Jadi walaupun dia nggak bikin gue dosa gimana tapi ya dia bikin gue nggak punya waktu buat Tuhan sebenarnya. Oke. Jadi akhirnya waktu itu apa sih dalam pikiran lu kalau lu diajak pelayanan di gereja? Ya sebenarnya sih bukannya nggak mau gitu loh. Kayak pengen aja ayo. Cuma ketika ada hal yang lain yang kayaknya Lebih menarik gua gitu. ngeliat, iya lebih ada benefitnya. Maksudnya kan ya Oke. secara nggak sadar karena memang ya butuh uang juga dan lain-lain. Iya, iya. Kayaknya ya lebih. Dan menurut gua gimana ya kayak kalau emang lu nggak bener-bener tertanam ya kayak emang jadi kayak nggak terlalu mikirin kesana juga sih gitu. Jadi kayak untuk pelayanan dan lain-lain kayak nggak terlalu kepikiran aja karena emang nggak into kesana gitu. Oke. Tapi kalau mau dibilang kan waktu itu lu juga belum married ya? Bener gak? Iya bener. Masih sendiri dan juga tinggal sama orang tua gitu. Tapi udah ada worry juga ya soal duit ya? Maksudnya pengen dapat duit lebih lagi gitu ya? Iya. Apakah itu anak-anak muda sekarang mengalami seperti itu Iya kali ya? pasti sih ya pasti. Cuma nggak jujur kalau gue sih sebenarnya nggak sampai yang harus maksudnya kayak kerja keras banget apa enggak gitu. Karena emang gue orangnya lumayan santai lah ya maksudnya.
lumayan hidupnya tuh lumayan santai gitu. Jadi kayak misalnya gua nggak ada tawaran uang pun ya mungkin di rumah gitu main komputer misalnya leha-leha gitulah. Pokoknya buat kepuasan diri Iya, aja. iya. Ya sebenarnya secara nggak langsung begitulah. Oke. Nah, itu kan waktu dimana Agung itu istilahnya jarang ke gereja ya. Maksudnya Iya. ya on and off, kadang-kadang ada, kadang-kadang enggak, timbul tenggelam gitu kan. Nah, pertanyaan gue adalah apa yang ngebuat lo akhirnya mau gitu? Ya kan, terus punya bahkan sebelum full time di gereja udah ada masa di mana lo akhirnya bahkan meninggalkan pekerjaan. Itu kan sesuatu yang kayak Dadakan banget gak sih? Iya, kayak nggak pelan-pelan gitu. ini kan? apa nih gitu Iya, kan, iya. tiba-tiba ninggalin kerjaan dan tadinya lu pikir itu adalah sesuatu yang penting. Bener dong kan, kerjaan dapat Iya. duit, karir itu kan penting buat hidup lu sebenarnya. Nah, lu tinggalin itu semua gitu. Nah, itu apa yang ngebuat lu ya akhirnya punya pikiran kayak gitu? Ya emang banyak sih, maksudnya kayak teman-teman gue pun ya banyak yang kayak waktu nanya, lu kerja di mana? Atau kadang, lu masih foto wedding nggak gitu kan? Ya sebenarnya sih sekarang masih lah ya, tapi udah jarang gitu. Freelance gitu ya. Paling freelance buat sampingan doang lah. Nah kalau misalnya teman-teman nanya terus gue bilang kayak full time di gereja, gue sekarang kerja di gereja, kayak pada nggak nyangka juga gitu loh, pada kayak serius lo gitu, kok bisa sih dan lain-lain. Terus ya banyak yang nanya juga kenapa kok bisa mau ke sana gitu. Karena memang gimana ya, waktu itu kan gue sendiri juga lumayan ya bisa dibilang kayak digampar gitulah sama Tuhan. Maksudnya memang ditegur Ini lumayan yang mana keras. nih? Yang setelah, maksudnya sebelum akhirnya memutuskan untuk ninggalin kerjaan, untuk itu ninggalin pernah kerjaan. ngalamin sesuatu dengan Tuhan ya? Iya. Nah, apa tuh pengalamannya? Jadi sebenarnya kalau kerja gue kan selain foto juga kesehariannya ngedit foto, desain gitu kan. Kadang gue sambil YouTube gitu, dan pada waktu itu gue sering buka YouTube tuh kayak Bible study. Jadi kayak dia bahas tentang kitab-kitab perjanjian baru gitu. Di situ waktu itu gue lagi banyak dengerin tentang kitab Lukas dan Kisah Para Rasul. Jadi tentang kehidupan Yesus dan murid-murid Yesus yang mula-mula gitulah, jemaat mula-mula. Jadi kayak terutama yang dari kehidupan Yesus ya, maksudnya kalau gue lihat tuh sebenarnya banyak orang yang nggak percaya Tuhan Yesus sebagai Tuhan gitu kan. Tapi kalau di satu sisi sebagai orang Kristen banyak yang nggak ngelihat Tuhan Yesus tuh sisi manusianya tuh mereka nggak lihat gitu, bahwa Tuhan Yesus tuh sebenarnya juga 100% manusia. Dan di situ yang gue lihat kayak seharusnya kalau gue bilang gue Kristen, hidupnya tuh kayak gini loh. Kayak Yesus ya? Iya, gue bener-bener lihat kayak kehidupan Yesus. Gue entah kenapa pada waktu itu gue bener-bener bisa kayak bayangin Yesus tuh bener-bener seorang manusia yang gue tuh harusnya kayak gitu. Oke. Jadi kayak bener-bener gue dengan segala perumpamaan Tuhan Yesus lah ya, kayak perumpamaan tentang anak yang hilang, itu kan kayak dia sebenarnya lagi ngomong sama ahli Farisi gitu kan. Kayak lu tuh nggak ngerti gitu bahwa di luar sana tuh banyak orang-orang yang hilang gitu, yang lu tuh harus tolong, lu harus reach out gitu loh. Mereka ini orang-orang yang hilang. Dan di saat itu gue langsung memposisikan diri bukan sebagai orang yang hilang, tapi sebagai orang yang emang ya anak sulung itu, yang maksudnya lu udah lama gitu, lu udah lama Kristen gitu kan ya. Kita tapi hilang dalam rumah Tuhan. Rumah Tuhan. Kita sekolah minggu dari kecil lah bareng kan. Iya. Maksudnya kita udah anak sekolah minggu gitu. Iya. Maksudnya kita yang emang udah dapat privilege untuk kenal Tuhan lebih lama dari kecil, dan tapi gue nggak melakukan apa-apa untuk kerajaan Allah gitu. Mungkin yes gue melakukan sesuatu buat Tuhan gitu, gue fokus ke Tuhan ada. Tapi kalau ngomong kingdom of God gitu, di mana Allah memerintah atas orang-orang gitu, gimana kita harus menyebarkan Injil, kita harus menolong sesama kita, itu yang gue tuh neglect gitu loh, apa ya, yang gue kayak abaikan gitu. Gue nggak peduliin gitu. Dan di situ memang benar-benar Tuhan ngomong, dan apa ya, mungkin satu kalimat yang paling nyata itu adalah bahwa kamu sebagai orang Kristen tuh munafik, karena kamu orang Kristen tapi gaya hidupmu tuh nggak seperti aku gitu. Gitu sih, kurang lebih kayak gitulah. Nah, itu kan yang kamu alami. Dan setelah itu, nah, apa yang lu lakukan tuh setelah dapat itu kan, dapat apa perenungan itu, setelah itu langsung ngapain sih waktu itu? Jadi waktu gue dapet, ya itu kan juga pasti dalam beberapa waktu lah ya. Iya. Jadi gue kayak renungin lagi, terus gue entah kenapa gue tiap kali dengar firman kurang lebih pasti seputar itu gitu loh. Kayak tentang gimana kehidupan seseorang gitu ya, yang seharusnya kita tuh fokus untuk melayani Tuhan, terus kita kayak untuk orang-orang yang terhilang gitu. Dan di situ gue kayak
Tuhan apa emang kamu tuh pengen aku tuh melayani Engkau full gitu loh, maksudnya benar-benar melayani itu ya buat Tuhan gitu Iya, kan. iya. Dan gue di situ mikir kayak gue jadi punya satu pemikiran, kalau emang hidup lu tuh buat Tuhan gitu, kenapa lu nggak nyoba ngasih 100% sih? Oke. Kalau lu emang yakin nih bahwa ini tuh kebenaran yang benar tuh ini, kenapa lu nggak jalanin semuanya? Kenapa cuma setengah-setengah? Jadi kayak waktu itu gue langsung punya consideration gitu ya, gue punya pertimbangan untuk keluar dari kantor, maksudnya keluar dari kerjaan sebagai Fotografer. ya wedding photographer, graphic designer. Ya maksudnya utamanya udah nggak kesana, dan gue langsung waktu itu belum langsung full time sih ya. Waktu itu gue memang lebih ke jualan makanan, dan sebagian besar profit yang ada itu pun gue kasih buat bagi-bagiin makanan lagi gitu Ke orang-orang susah gitu ya. Dan action yang nyatanya mungkin ya gue langsung doain orang-orang gitu di jalan. Oke. Jadi gue bener-bener kayak deket rumah gitu ada kayak minimarket, di situ sering ada orang buteng jualan kerupuk gitu ya, itu gue langsung doain. Teman kantor gue juga pada saat itu tunarungu ya, jadi gue doain gitu. Jadi kayak kemanapun gue berusaha melakukan apa yang seandainya Yesus tuh lakukan gitu. Oke. Jadi ya, gue benar-benar menjadikan Yesus sebagai teladan gue lah. Gitu. Oke, pertanyaannya gini, Gung. Kalau sampai lu waktu itu nggak keluar dari kantor, emang lu nggak bisa lakuin itu? Bisa sih, sebenarnya bisa gitu. Tapi gue memang spesifik dapat bahwa 100% gitu. Oh, jadi kayak nggak boleh setengah-setengah gitu ya? Iya, karena menurut gue kalau lu itu alasan menurut gue gimana ya, kayak sebenarnya bisa, tapi jujur gue nggak pernah bisa. Kalau gue nggak pernah bisa karena itu kayak jadi satu alasan sih ujung-ujungnya. Karena gue inget banget pas kerja tuh ya, kalau misalnya gue dapat uang yang lumayan lah gitu, gue bisa dengan bangga pada waktu itu, gue bisa dengan bangga ngomong kayak gini, udahlah, ini gue nggak mau kasih ke gereja uang ini, gue mau kelola biar gue bisa dapat banyak, karena gue yakin bisa kelola lebih bagus kok gitu. Gue bisa jadi bikin uang ini tuh jadi banyak, baru ntar gue kasih ke gereja. Yang ujung-ujungnya juga gue nggak bakal kasih, gue pasti pakai buat yang lain juga gitu. Iya kan. Jadi kayak ya semacam alasan-alasan gitulah. Iya. Dan gue membuat posisi gue pada saat itu, jadi gue nggak bisa punya alasan lagi. Oke. Gitu. Jadi itulah yang menjadi suatu perubahan yang drastis ya dalam kehidupan lu. Dari yang mikirin karir dan segala macam sampai akhirnya tek gitu kan, 100% tinggalin dan sekarang jadi full time pelayanan gereja. Nah, selain itu kan juga banyak nih Gong ya yang gue lihat kan juga ada sering pergi bareng sama lu juga, makan apa segala macam. Pernah tuh waktu itu nggak salah lu doain orang ya di tukang warung gitu. Iya. Deket sini lah ya, deket sini. Deket kantor kan ada abang-abang tuh waktu itu nggak salah tangannya sakit ya. Iya. Tangannya sakit, nggak bisa gerak gitu kan, kayak apa sih? Kayak kaku gitu. Kaku kan. Mungkin udah. Nah tuh lu berani doain gitu kan, waktu itu kan lu juga tawarin gue. Gue sempat, aduh ya, banyak orang gini kan, gimana gitu. Ya kan, bukannya nggak mau doain sih, cuma memang itu salah satu hal yang mungkin banyak orang alamin gitu. Kalau mau doain orang tuh kayak, aduh banyak orang takut diapain segala macam gitu. Nah lu berani doain gitu kan. Apa sih yang ngebuat lu tuh punya satu keyakinan atau keberanian untuk doain orang-orang yang ada di jalan, bagi-bagi sesuatu gitu? Waktu itu sih ya, host gue tuh sebenarnya dari sebelum-sebelumnya pun ya sering punya pemikiran untuk doain orang dan lain-lain, tapi juga sama nggak pernah bisa gitu. Nah satu yang pada waktu itu bikin gue jadi bisa gitu ya, karena sebenarnya tujuan gue itu bukan cuma mau doain, tapi memang tiba-tiba semenjak gue ngalamin Tuhan itu, gue jadi punya satu kerinduan untuk setiap kali gue ngeliat orang gitu ya, kayak gue nggak tahan gitu, kayak belas kasihan. Iya kayak, gue nggak bisa gitu ya. Kita sama-sama tahu lah gitu, keselamatan hanya ada dalam Tuhan Yesus gitu kan. Iya. Jadi ketika gue ngeliat orang yang belum percaya gitu ya, gue sampai gemeteran gitu. Gue sampai sempat berapa kali nangis juga gitu setiap kali. Awalnya gue nggak bisa. Tapi sampai rumah gue selalu nangis, gue selalu berdoa, Tuhan kenapa aku gak bisa gitu. Ini orang tuh ya gue mau nyelamatin gitu, tapi gimana gitu loh. Sampai gue gak bisa gitu, Tuhan tolong. Sampai akhirnya terus itu bergejolak dalam diri gue, sampai gue tuh bener-bener gue gak bisa gitu. Karena kalau gue gak ngomong, ya gue langsung kepikiran nih orang pasti binasa gitu loh. Oke. Jadi di situ yang benar-benar menggerakkan gue untuk nggak bisa, gue harus ngomong gitu. Harus ngomong ya. Iya. Nah jadi itu
yang ngebuat lo akhirnya lakukan, dan pernah takut gak sih? Aduh, nanti kalau gue lakuin gini gue walaupun oke lah, satu sisi kan lo bilang percaya hanya keselamatan dalam Yesus gitu kan. Tapi kan kadang-kadang realnya itu kan kita takut ya. Nah itu lo pernah ngalamin gak sih? Takut ntar dimarahin, habis doain gitu kan. Gue juga sebenarnya sering punya pemikiran kayak gitu. Tapi jujur ya, semenjak gue jalanin, gue berani bilang itu adalah ketakutan atau pemikiran orang-orang yang sebenarnya nggak ngelakuin. Karena ketika gue ngelakuin, nggak ada men. Yang ada tuh orang kayak malah, ini waktu itu gue doain tukang minuman lah ya, deket rumah gue. Pak ada yang sakit nggak? Apa dia bilang, oh iya lagi sakit. Gue doain dan lain-lain gitu kan. Sebelahnya, gue lupa deh kalau nggak salah kayak jual barang bekas gitu lah ya. Ya udah, dia loh yang langsung ngomong, Pak saya juga sakit, tolong doain. Wah. Gitu loh, maksudnya kayak. Ini sebenarnya semua orang banyak yang butuh didoain gitu ya. Maksudnya kalau ada yang ngomong kayak gitu, yang tadi lu bilang kayak, ntar kalau ini gimana ya? Karena pasti lu belum ngelakuin, percaya deh. Kalau lu udah pernah ngelakuin, itu tuh sama sekali beda gitu loh pada kenyataannya. Terutama kalau emang lu ke orang-orang yang kaya ya, gua nggak tahu deh. Maksudnya orang yang punya gengsi, punya pride, maybe a little bit different gitu. Tapi kalau emang orang-orang yang nggak punya, mereka butuh. Iya, makanya kenapa Tuhan tuh selalu hatinya tuh kesana gitu loh. Orang-orang yang hilang gitu kan, orang-orang yang merasa dirinya nggak pantas, nggak layak gitu. Oke, wow menarik. Setelah lu lawatin semua ini Gong ya, dari kerja di satu hal atau satu bidang yang lu dapetin banyak lah secara income finansial, dan akhirnya lepasin terus sekarang full time gereja, pelayanan sepenuh waktu buat Tuhan gitu. Ada nggak sih lu penyesalan kayak wah kalau gue dulu masih kerja mungkin waduh sekarang duit gue udah segini ya? Iya pasti ada kepikiran lah. Ada ya? Ada. Nah kalau penyesalan sih sebenarnya, tapi gini sih maksudnya karena pada waktu itu ya sempet sih maksudnya ada penyesalan, tapi nggak lama. Mungkin kayak setahun lah ya. Abis itu kan pandemi. Jadi kayak wedding ya nggak jalan juga sih. Gitu. Oh iya. Jadi kayak sebenarnya malah ada satu ucapan syukur juga gitu loh. Kalau gue masih full di wedding sih bakalan berat banget. Iya, karena ya gimana gitu, banyak wedding yang diundur gitu kan. Bahkan ada beberapa yang wedding gitu ya diundur nih. Karena PSBB pertama kali kan mundurnya tuh ke tahun ini, tapi pas PPKM jadi harus aduh. Jadi kayak mundurnya tuh bisa 2 tahun gitu. Ada temen gue gitu kayak gitu. Oke. Nah Gong, salah satu pola hidup lain yang gue lihat nih dalam hidup lu sekarang nih, lu juga kan orangnya cukup generous ya untuk berbagi, lumayan lah. Ya kasih sesuatu ke orang gitu. Bahkan juga kayak lu juga sempat pinjemin gue motor gitu kan, terus juga lu suka bagi-bagi makan nih kalau di kantor atau kirim-kirim ke teman-teman gereja juga gitu. Boleh tahu nggak itu satu pola hidup yang emang udah lu lakuin dari dulu atau ada turning point gitu di mana lu dulu sebenarnya agak selfish tapi sekarang mau berbagi gitu, gimana? Gue rasa sih ada turning point itu ya, karena semenjak tadi kan gue sempat mention ya, maksudnya gue nggak pernah kepikiran untuk cuma sekedar doain orang gitu. Maksudnya ketika gue lihat orang, kayaknya gue harus doain nih, kayaknya gue harus memberi nih. Gue nggak pernah fokus ke doainya, ke memberinya. Tapi lebih ke gue tuh mau menyatakan Yesus gitu loh. Gue mau ngasih ini yang kasih yang begitu luar biasa yang pernah gue alamin. Gue tuh mau bagiin. Tapi gimana caranya? Nah mau nggak mau gue mikir, oh ya bisa lewat memberi dan lain-lain gitu. Jadi kayak bisa dibilang gue melakukan segala cara supaya gue tuh bisa mengekspresikan kasih itu gitu loh. Dan salah satu ekspresinya melalui memberi, melalui doa gitu kan, perhatian, care gitu sih. Dan memang dulu gue juga ya sebenarnya pelit banget enggak, tapi yang memberi gimana juga ya, kalau ada kesempatan yang memang kayaknya kita ini yuk main kayak misalnya apa sih kayak Secret Angel gitu loh, tau gak sih, yang maksudnya kita kayak ngasih ke siapa gitu. Bukan yang karena memang gue constantly gue harus ngasih gitu, enggak. Oke. Itu sekarang kan juga dulu married ya, udah married, udah punya istri, udah punya anak gitu. Dalam kebiasaan lo memberi itu apakah istri lo juga mendukung gitu?
Nah ini juga sebenarnya seru sih. Ini dulu waktu gue pertama kali transisi gue mengalami Tuhan. Ya walaupun gue udah sekolah minggu dari kecil, tapi gue benar-benar baru merasa mengalami Tuhan tuh pada saat itu gitu ya. Mungkin sekitar 4 tahun lalu ya, 4 atau 5 tahun lalu. Nah di situ benar-benar gue pun sempat ribut pada waktu itu pacar lah ya, belum married waktu itu ya, belum married. Jadi gue tuh sempat mau putus juga karena itu padahal udah ada omongan mau married. Karena maksudnya ya gue tiba-tiba berubah kan. Maksudnya gue mau keluar dari kerjaan lah, terus waktu jadi banyak ke gereja lah, terutama weekend gitu kan, yang biasanya waktu pacaran juga gitu kan. Sabtu juga jadi pelayanan di youth gitu kan. Jadi kayak sempat bingung juga gitu, maksudnya gimana ya. Terus kayaknya kita kok seolah-olah ya, maksudnya pada waktu itu kayak nggak terlalu sevisi gitu. Jadi kayak sempat bingung gitu, sempat mau putus, sempat udah nyerah juga. Sampai akhirnya gue cuma ngomong, coba yuk gitu, kita coba deh please gitu, setahun aja coba kamu bener-bener ikutin gitu pola hidupku yang baru gitu. Dan dia ikutin dan ternyata dia bisa masuk dan bahkan mendukung juga gitu. Dan salah satu contohnya waktu gue punya kebiasaan untuk memberi ya dalam hal generosity, justru istri gue tuh yang lebih kayak nggak tegaan gitu kalau lihat orang, bener-bener kayak kadang sampai malah gue yang kadang ngeremin dia gitu. Oh gitu kayak, ya? Iya kalau ini nggak usah deh gitu, dia tuh yang lebih inilah. Malah waktu itu pas awal-awal pandemi 2020 tuh udah suka bagi-bagi tuh ya, kalau nggak salah lu sama istri dulu kan masih tinggal di apartemen ya, ke tukang-tukang super taksi depan, di depan apartemen. Iya. Dia kalau dalam hal generous dia mendukung banget sih. Oke. Pemikiran yang kayak kalau kita memberi tapi ntar nanti kita dimanfaatin lah apalah, itu kayaknya aduh, itu emang kalau menurut gua itu alasan aja sih karena lu nggak mau memberi gitu. Tapi kalaupun dimanfaatin menurut lu gimana? Tetap memberi nggak? Memberi aja. Nggak apa-apa ya? Pertanyaan gue Tuhan Yesus kurang manfaatin apa sih? Maksudnya dia sampai udah ngasih nih hidupnya gitu kan, malah diolok-olok, malah ya gitulah. Tapi waktu lu memberi generous gitu ya, konsisten, mulai suka menabur gitu, pernah nggak sih kepikiran takut kurang? Kan apalagi sekarang lu juga udah nggak kayak dulu ya, kerja dengan income yang besar gitu. Nah, dulu income yang besar malah nggak terlalu sering memberi. Iya. Bener ya? Betul. Sekarang income yang udah lebih turun, tapi lu harus sering memberi. Gimana tuh? Gue rasa ya memberi itu sebenarnya itu malah satu berkat yang luar biasa buat orang Kristen loh. Kenapa gitu? Karena pengalaman gue ya, misalnya ketika gue memberi ya, terutama gue akan semakin berusaha memberi pada waktu gue nggak ada duit. Karena semakin nggak ada duit, lu semakin pelit, man. Semakin lu tuh punya satu keterikatan akan uang. Tapi ketika lu memberi, itu kayak dalam hati gue tuh kayak percaya. Iya, dalam hati gue kayak ngomong kayak, enggak, gue mau melepaskan keterikatan gue akan uang. Justru itu membantu gue untuk gak fokus sama uang gitu. Dan gue suka banget sih dengan setiap kebenaran firman Tuhan ya. Contohnya kayak perpuluhan, itu bener-bener dimana dunia ngajarin 100% gak cukup, tapi di dalam Tuhan diajarin dengan 90% lu harus bisa mencukupkan diri lu gitu. Wow, itu kayak bener-bener satu wah yang luar biasa gitu. Dan itu memang udah terbukti gitu loh dalam hidup gua gitu. Kayak dari kecil kan ya bokap gua udah meninggal gitu kan. Kelas 3 SD lah kurang lebih, usia 8 tahun gitu. Dan nyokap gua sendiri membesarkan 3 orang anak. Gua anak paling kecil, gua punya koko 2. Dan bener-bener nyokap gue itu bukan seorang businesswoman, bukan seorang yang jago bisnis. Dia bener-bener orang ibu rumah tangga banget gitu. Dan dia ya usaha kecil-kecilan lah, sempat buka warung juga, jualan makanan. Ya ganti-ganti terus usahanya. Karena memang gue mirip sih sama dia, sama nyokap gitu ya. Orangnya nggak tegaan kalau bisnis, cenderung ya udah rugi, nggak berani ambil untung gede-gede gitu loh. Jadi kayak ya nyokap gue bisa dibilang ya pas-pasan lah gitu. Bahkan sempat dikejar-kejar debt collector juga gitu kan, dengan utang yang pada waktu itu ditinggalin bokap gitu. Ya walaupun sebenarnya harusnya nyokap gue dibebaskan karena bokap gue udah meninggal gitu kan. Ya kayak gitu-gitulah. Dan nyokap gue selalu berdoa gitu. Tiap malam tuh dia kunci kamar, dia bahasa roh, dia berdoa. Dan itu satu hal yang benar-benar gue teladanin banget sih. Maksudnya luar biasa banget gitu. Ya gue baru ngerti
makna perkataan modal dengkul tuh ya di situ. Karena bener-bener ya lu modal dengkul men, lu berdoa doang gitu, lu nggak punya apa-apa gitu. Dan di situ justru bener-bener Tuhan buktiin gue nggak pernah kekurangan gitu. Gue tiga-tiganya anaknya gitu, gue dan koko gue semuanya lulus kuliah S1, bahkan yang paling tua lulus S2. Terus kita semua juga ya cukup gitu, bukan yang berkekurangan. Dan gue pun dari SMA ya, motor udah ada disediain. Sekarang pun mobil udah ada disediain. Nggak pernah yang gue tuh kayak mau beli motor apa ya, nyari gitu nggak pernah. Mobil juga nggak pernah gitu. Ya gue bukan berarti ngomong semua orang pasti kayak gitu ya. Tapi gue yakin penyediaan Tuhan tuh ada. Dan gue rasa ya bahkan ketika gue bertobat pun itu salah satu doa nyokap gue sih. Itu benar-benar gue percaya gimana Tuhan tuh memegang perjanjian tuh antar generasi gitu ya, sampai keturunan kita tuh benar-benar gue yakin salah satunya karena doa nyokap gue. Wow. Jadi buat pemirsa nih yang punya anak-anak di rumah juga jangan lelah untuk berdoa ya, sekalipun mungkin mereka nakal kelihatannya atau mungkin kayaknya belum ada jalan Tuhan, tetap berdoa aja karena ada turning point di mana satu kali Tuhan bisa jamah orang itu atau anak kita itu. Oke Gung, kayaknya luar biasa banget nih buat kesaksian kamu hari ini, dan aku percaya ini bisa menjadi sebuah pesan dan kesempatan buat banyak anak-anak muda ya seusia kita juga ini yang bisa terus bangkit dan memberikan hidupnya untuk Tuhan. Mungkin sebagai bagian terakhir, kamu ada nggak pesan sedikit yang bisa lu kasih kepada teman-teman yang menyaksikan program ini untuk bisa ngebangun sebuah pola hidup atau gaya hidup yang baru? I think kalau terutama ngomongin pola hidup atau gaya hidup baru ya, lifestyle gitu. Coba yuk kita sama-sama renungin sebenarnya buat apa sih kita hidup? Tujuan kita hidup tuh apa? Gue rasa nggak bisa terlalu jauh dari itulah. Ketika lu benar-benar bisa ngelihat seperti, kalau gue pada waktu itu gue melihat bahwa sebenarnya tujuan hidup kita tuh seharusnya kita tuh seperti Tuhan Yesus gitu. Dimana dia tuh kan lahir untuk menunjukkan pola seorang anak manusia, seorang anak gitu kan, makanya dibilangnya anak manusia itu seharusnya tuh seperti ini gitu. Dan gue lihat gitu bagaimana seharusnya hidup gue di dalam Tuhan, dan itu yang membuat gue otomatis aja semua kebiasaan-kebiasaan baru tuh bakal keluar gitu. Karena ketika lu tahu apa yang seharusnya lu lakukan, siapa lu di dalam Tuhan, itu semua habit-habit yang baru itu akan dengan otomatis keluar sih gitu. Tinggal gimana lu kesehariannya sama Tuhan, bisa tetap disiplin, bisa tetap konsisten gitu ya. Untuk bisa sampai ikut Tuhan setia sampai akhir. Jadi aku bisa kasih satu highlight di sini dari apa yang Agung sampaikan adalah bagaimana kita meneladani pola kehidupan Tuhan Yesus ya. Jadi seringkali kita suka berpikir, oh Yesus itu kan Tuhan, dia mah perfect. Ya jangan samain lah sama kita manusia gitu kan ya. Padahal dia adalah contoh dari kehidupan yang sesuai dengan kehendak Bapa. Bener ya? Betul. Karena saat itu dia adalah Tuhan memang benar, tapi dalam hal ini dia juga adalah manusia plus dia juga adalah posisinya anak. Ya kan? Karena selalu di Alkitab pun kita baca Alkitab, dia selalu bilang anak gitu ya, karena dia melihat kepada Bapanya yang ada di surga. Jadi aku rasa ini menjadi sebuah hal yang sangat memberkati banget nih buat aku pribadi juga dan buat teman-teman yang menyaksikan program Today's Message Podcast ini. Dan jangan lupa untuk terus update, dapatkan setiap hal-hal yang baru dari Today's Message pada YouTube channel kita maupun pada Instagram @todaysmessage. Thank you Agung. Thank you host. Sampai ketemu di program dan juga episode selanjutnya. God bless.